sendiri, nggak ada lagi minta-minta, Iya. nggak ada cengeng di situ, nggak lagi dikit-dikit minta tolong nangis, nggak ada. Iya. Pindah tempat main, ya kan? Kalimat itu tidak hanya disuruh merantau, tapi disuruh berjuang loh. Iya. Kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan kami, dua host Rumah Peradaban ID. Dan kita akan langsung saja. Iya. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Ada hal yang menarik, Ustaz. Kebetulan juga kita rasakan hari ini ya. Jadi di sini saya bawa buku, Ustaz. Ini novel bentuknya. Oh iya. Bentuknya Kembara Rindu, Habibur Rahman Al-Shirazi. Oke. Jadi ada quotes di sini yang yang menarik untuk dibahas, Ustaz. Jadi di sini quotesnya, anak panah kalau tidak dilepas dari busurnya tidak akan pernah sampai pada sasarannya. Demikian juga manusia. Jika tidak berani merantau untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan pernah meraih kegemilangannya. Kamu harus belajar jauh, merantau agar banyak pengalaman. Oke, quotes yang menarik. Ya. Artinya pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita, Mas Falak, seberapa penting kita tuh harus merantau? Ya. Pertanyaan ini tuh menariknya kenapa? Karena ada quotes yang menarik juga dari seorang ulama besar, junjungan kita lah bahasanya, seorang ulama mazhab yang menyatakan bahwa merantaulah kamu. Jadi di perantauan itu kira-kira kalimat sederhananya, nanti ketika kamu merantau itu akan ketemu kawan-kawan, kerabat, keluarga, sebagaimana keluarga kamu yang kamu tinggalkan di sana. Jadi akan ada mungkin ketemu orang-orang yang semacam itu, kedekatannya dan lain sebagainya. Terus ada kalimat selanjutnya, berlelah-lelahlah kamu, karena setelah berlelah-lelah itu kamu akan mendapatkan kenikmatan. Kira-kira seperti itu. Nah, merantau ini kita semua kan perantau nih. Merantau itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, Mas Falak. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana hidup tanpa orang tua kita. Nah, itu yang berat itu sih. Ya kan, yang berat itu kan. Jadi ada penjelasan yang menarik. Jadi pendidikan itu, Mas Falak, pendidikan itu bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan yang utama untuk anak-anak kita nanti kalau misalnya udah punya anak dan lain sebagainya, itu ada terbiasa hidup tanpa kita. Nah, orang yang merantau itu adalah dia terbiasa hidup tanpa orang tuanya. Dia harus benar-benar mandiri itu. Bila perlu mengusahakan seluruhnya itu dengan kekuatannya sendiri, dengan tangannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Dia berjuang dengan jerih payah dia sendiri, nggak ada lagi minta-minta, nggak ada lagi cengeng di situ, nggak ada lagi dikit-dikit minta tolong nangis, nggak ada. Di perantauan itu kita benar-benar menghadapi seluruh masalah kehidupan kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya mungkin orang tua hanya bantu doa dan lain sebagainya. Itu yang pertama dari perantauan itu, kenapa merantau itu sangat penting sekali. Yang kedua, tentu saja kita terbiasa untuk tadi mandiri. Dari efeknya ketika jauh dari orang tua terpaksa kita harus mandiri. Mandiri dalam artian kita berupaya mencari finansial kita sendiri. Kalau kita misalnya sambil kuliah kita berupaya untuk bekerja, yang punya ilmu pengetahuan dia ngajar, dia menghasilkan kebutuhannya dia sendiri. Itu yang utama sih menurut saya di perantauan itu. Jadi merantau itu menariknya adalah kita kayak quotes tadi, kita akan bertemu dengan orang banyak. Seperti kita ini kan, kita hanya ketemu di perantauan seperti ini. Kalau di kampung kita nggak ketemu, padahal satu daerah gitu. Dan setelah ketemu itu seperti saudara. Kenapa demikian? Bahkan lebih. Kenapa? Di sini kita kalau ada satu orang saja yang diganggu, itu biasanya semuanya bereaksi. Saking persaudaraannya luar biasa. Makanya quotes Imam Syafi'i tadi itu sangat menarik menurut saya, karena kalimatnya adalah di perantauan itu kamu akan ketemu pengganti dari
keluarga, kerabat, kawan yang kamu tinggalkan di kampung halaman. Cuman memang ada masalah yang luar biasa ya. Merantau itu seolah-olah kita yang merantau itu dilihatnya hidupnya kok enak banget. Pernah nggak sih misalnya kita pulang kampung, terus orang tuh nganggap kalau kita pulang tuh bawa duit banyak gitu. Pernah nggak ngerasain? Sering banget ya. Kadang itu yang yang bikin takut pulang kampung. Oh gitu ya. Karena kita ke Jakarta ini udah dianggap sukses. Ya. Kita foto di gedung, dikiranya gedung milik kita. Padahal orang tuh nggak tahu kalau kita di sini tuh berjuangnya tuh luar biasa. Dan itu nilai plus buat kita. Bagi saya, anggapan orang terhadap kita kalau kita di perantauan itu sudah sukses, punya banyak duit, itu anggap aja sebagai doa aja, sebagai doa, sebagai energi untuk kita supaya kita bisa berjuang lebih keras lagi di Jakarta. Kalau saya juga cerita begitu. Jadi keluarga kalau kita pulang juga sama. Pandangannya itu seolah-olah kita di sini tuh udah jadi miliarder, Mas. Bukan lagi punya duit puluhan juta atau ratusan juta, dianggap punya duit itu miliaran gitu. Apalagi kalau mereka mendengarkan kita udah bekerja di sini. Nah itu anggapan orang yang menurut saya ada plus minusnya sih. Plusnya adalah kita jadikan itu sebagai energi buat kita untuk bekerja lebih giat lagi, untuk berusaha lebih keras lagi, untuk menata cara berpikir kita, gimana caranya memang kita harus pulang itu, ya pulangnya dengan kegagahan lah, kira-kira seperti itu. Saya sering ngomong ke teman-teman mahasiswa, ya kita sebagai anak-anak muda lah kira-kira seperti itu. Kita di perantauan itu tadi sudah terlanjur dianggap orang yang sukses ya. Sudah terlanjur dianggap sebagai orang hebat ya kan, terlanjur dianggap sebagai orang yang hidupnya kok enak banget. Nah itu harus kita buktikan itu. Dalam artian begini, kita jangan sampai pulang supaya mindset kita nih berubah gitu. Jangan sampai pulang itu orang melihat kita itu tidak ada bedanya dengan orang yang ada di kampung. Nah, minimal itu ya. Minimal itu. Dalam arti begini, cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita melakukan sesuatu, cara kita mengolah sesuatu, terus terlihat bedanya. Nah, yang membedakan itu apa? Tadi soal ilmu tadi. Jadi mencarilah ilmu kan katanya bahasa di situ tuh. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Atau tadi kalimatnya yang persis tuh kayak gimana, tapi yang jelas ada perintah mencari ilmu sebanyak-banyaknya di situ. Ada kalimat berjuanglah, berlelah-lelahlah terlebih dahulu sehingga nanti kita menikmati hasil jerih payah lelahnya kita di sini. Nah, itu sebagai poin utama buat saya. Kenapa itu menjadi poin utama? Karena memang kelihatannya dan kita tidak menyinggung siapa-siapa. Kelihatannya banyak orang yang mengira merantau itu seolah-olah hanya pindah tempat tidur atau pindah tempat hidup atau pindah tempat main ya kan, atau pindah tempat tempat nongkrong. itu bagi saya paradigma berpikir yang keliru. Kenapa? Kalimat itu tidak hanya disuruh merantau tapi disuruh berjuang loh. Kalimatnya itu, dan itu harus kita highlight betul, kita harus garis bawahi betul bahwa merantau itu sama dengan berjuang. Jadi bukan merantau itu tiba-tiba kita di sini tidur-tiduran, kita di sini itu malas-malasan, kita di sini itu santai-santai. Tahu-tahu kita datang di Jakarta kok udah 5 tahun. 5 tahun kok kita tidak mengalami perubahan yang signifikan. Minimal tuh dari sisi keilmuan misalnya kalau kita yang kuliah. Minimal dari sisi cara berpikir kita, kembali lagi tadi. Jangan sampai kita yang merantau kelihatannya itu sama dengan orang-orang yang ada di kampung kita. Bukan kita mau membanding, bukan. Tapi minimal kita membawa cara berpikir baru,
membawa suatu perubahan paradigma di kampung tuh, cara berpikirnya kita di sini tuh harus eh, melangkah jauh itu, sehingga ketika kita pulang kita membawa cara berpikir orang-orang yang ada di sini, cara berpikir majunya tentu saja ya, bukan cara berpikir tentang hiburan dan lain sebagainya. Itu yang perlu dicatat ini dalam konteks kita berbicara soal merantau. Tapi apa Zat, ada sebagian orang ketika pulang merantau itu justru membatasi diri Zat. Jadi membatasi diri maksudnya karena kan sudah terbiasa dengan apa namanya kehidupan kota, ya kan, dengan kemewahannya dan sebagainya. Kemudian dia merasa malu untuk berbaur dengan masyarakat di kampung, ya kan, yang apa namanya, yang pekerjaannya itu dianggap tidak sama dengan kegiatan dia di kota. Jadi dia susah untuk membaur. Jadi itu gimana Ustaz? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan memang seringkali itu dialami oleh teman-teman yang biasanya ya bukan hanya di Jakarta tempat kita merantau saja, tapi dialami oleh banyak orang, baik yang kuliah di Malang, kuliah di Jogja, atau merantau ke Makassar dan lain sebagainya. Biasanya ada aja nih orang-orang yang cara berpikirnya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya nih orang yang kuliahnya di, katakanlah kita ngomong orang yang kuliah lah seperti itu, atau bekerja di kota, kalau kita pulang itu ya ngapain sih saya terlalu bergaul dengan orang-orang seperti ini, merasa dia sudah hidup di kota dan identitas kekotaannya itu menempel banget. Padahal ya mohon maaf ya, kita sebagai orang daerah tetap saja itu identitas kedaerahan kita nggak boleh tinggal. Kenapa seperti itu? Kita nih hidup kan nggak tahu nanti kita bakal selamanya di sini atau kita akan pulang kembali ke daerah. Dan kita jangan pernah melihat teman-teman atau masyarakat kita di daerah itu seolah-olah sebagai orang yang terbelakang. Nggak begitu juga. Apalagi sekarang saluran informasinya itu bisa diakses secepat mungkin. Terus HP udah di tangan, akhirnya memang seluruh kehidupan di mana saja itu sangat dipengaruhi oleh informasi itu. Dan kita jangan pernah punya cara pandang berpikir lama nih. Misalnya kita yang kuliah kadang-kadang gini, ngapain lagi sih saya ke sawah misalnya, atau ngapain saya ke kebun, atau ngapain saya ke gunung itu. Padahal itu kan bukan identitas saya banget. Terus saya kan udah kuliah di kota, ngapain saya kembali ke tempat-tempat seperti itu. Itu menurut saya pikiran yang salah. Pikiran salah apa? Ya memang produktivitas di sana itulah di tempat-tempat itu. Jadi nggak bisa kita menghindari pekerjaan yang ada di daerah kita atau tempat tinggal kita, tempat asal kita. Itu kita tidak boleh tinggalkan begitu saja. Justru kepulangan kita seharusnya menambah nilai produktivitas dari pekerjaan yang dikerjakan oleh orang di daerah. Kenapa kita perlu bergaul juga ketika pulang? Supaya kita bisa sharing nih, apa yang orang kota lakukan, apa yang orang-orang di sana itu kembangkan di masjid. Misalnya kalau kita misalnya bergaul di masjid, kita bisa usulkan hal-hal yang produktif seperti itu. Kalau kita misalnya tinggalnya kebetulan di lingkungan nelayan, maka kita berikan masukan dan ide-ide untuk para nelayan. Kalau kita misalnya tinggal di masyarakat, kebetulan masyarakat pertanian, maka kita bisa diskusikan tuh bagaimana cara mengelola pertanian dengan baik, bagaimana cara mengubah paradigma kita mengelola komoditas pertanian dari untuk sekedar dikonsumsi, dan diubah cara paradigmanya untuk menjadi misalnya komoditas ini harus diindustrialisasi. Itu penting. Nah, sehingga kita jangan sampai pulang itu melihat diri kita itu lebih besar dari orang-orang di daerah kita. Itu menurut saya keliru masalah. Dan memang ini ya dialami oleh banyak orang sih. Tidak hanya yang dari Jakarta, tidak hanya dari Jogja, tidak dari Malang, semua orang mungkin, atau tidak semua ya, jangan semua nyebutnya itu. Beberapa orang yang melihat dirinya sudah melekat dengan identitas perkotaan sehingga menjaga jarak dengan identitas di mana dia lahir. Itu hal yang keliru yang harus kita berikan pengertian kepada penonton kita. Kalau ada yang seperti itu,
mohon hindari terutama adik-adik kita para mahasiswa. Kalau pulang teman-teman misalnya di Jogja kuliahnya di mana saja, pulang ajaklah bicara orang-orang tua kita, ajaklah bicara lingkungan masyarakat kita, sharinglah dengan mereka. Pengetahuan kita di sini itu bisa saja itu sangat bermanfaat untuk mereka di kampung. Minimal tadi itu soal misalnya kalau ada mentalitas kita di sana itu masih mentalitas orang dulu katakanlah seperti itu. Nah itu perlu kita ubah juga cara berpikirnya. Itu masalah. Dan ada satu ini keresahan yang dialami oleh warga di kampung ketika apa namanya anak-anak mereka yang mereka sekolahkan di perantauan kemudian pulang, contohnya yang dikuliahkan sekolah pertanian, tapi malah banyak yang di sawah-sawah itu lebih banyak orang-orang tua dan sebagainya, sedangkan mahasiswa yang kuliah pertanian, perkebunan dan sebagainya itu kemana gitu, apa namanya kan ini yang menjadi masalah. Apa ya, harusnya mereka berkontribusi besar terhadap lingkungan mereka gitu ya. Oke, kembali lagi tadi pembahasan awal kita itu hal yang menarik adalah apa namanya pergi merantau lah itu dan berjuanglah di sana. Berjuang tuh bukan hanya soal materi loh. Jadi jangan dipikir bahwa kesenangan itu selalu soal materi. Nah ini kesalahan kita. Memahami seolah-olah kalau merantau itu bicaranya uang, bicaranya karir. Jarang orang berbicara soal bagaimana berjuang untuk mencari ide. Dan ide itu dibawa pulang dan dijadikan sebagai semacam emas atau tambang bagi orang kampung. Tambang bukan tambang emas, bukan tambang yang di apa namanya seperti tambang kayak di Freeport, bukan. Ini tambang ide maksud saya. Supaya dengan tambang ide ini orang-orang kampung itu bisa memanfaatkan apa yang kita dapatkan di perantauan. Jadi ada tradisi Mas Falak di kampung kita itu atau di kampung saya itu ada tradisi yang sangat menarik yang seolah-olah itu terdapat filosofi hidup yang luar biasa. Apa filosofinya? Orang tuh ketika saya mau berangkat ke Jakarta dan mereka tahu nih saya mau berangkat ke Jakarta untuk belajar apalagi, mereka berbondong-bondong tuh datang ke rumah saya tuh untuk ngasih uang ibarat kata ya bekal lah sekemampuan mereka. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000. Kalau yang mampu itu mungkin dia ngasihnya lebih dari itu. Kadang ada beras, ada bawang, jadi semua kebutuhan kita itu ya mereka sangat perhatikan betul. Nah saya tangkap tradisi seperti ini tuh punya makna filosofis yang sangat mendalam. Artinya gini, ketika orang menitipkan itu untuk kita berangkat mencari ilmu, maka seolah-olah mereka tuh ngomong kayak gini, pergilah belajar dengan giat. Tadi kalimat berjuang tadi itu. Kamu jangan sampai tidur di sana. Kamu jangan sampai hanya main game di sana. Kamu jangan sampai hanya nonton film di sana. Kamu jangan sampai hanya nongkrong-nongkrong ngabisin waktu di sana. Kamu belajar dengan serius. Karena kami itu sangat menunggu kepulanganmu tuh. Kamu pulang setelah kamu pintar, setelah kamu punya ilmu pengetahuan, bawa pulanglah ilmu itu untuk membangun desamu ini. Minimal itulah, untuk membangun kampungmu ini. Supaya kami yang ditinggalkan ini, itu tidak ditinggalkan secara sia-sia. Jadi ada semacam pesan seperti itu, sehingga ada tantangan bagi kita Mas Falak. Secara pribadi saya melihat tradisi seperti ada tantangan buat saya nggak boleh main-mainin di sini. Saya harus membaca banyak buku, saya harus banyak ngobrol dengan orang yang punya keahlian apapun di sini. Saya harus banyak belajar, saya harus banyak melihat, saya harus banyak menganalisis, saya harus bawa pulang ide-ide yang kira-kira bermanfaat di sana. Nah itu yang diharapkan oleh orang tadi yang punya keresahan itu. Seharusnya ketika kita dikuliahkan oleh orang tua kita atau minimal masyarakat kita tahu kalau kita kuliah di situ, pulanglah membawa ide-ide besar, misal tadi pertanian, tentang pertanian. Gimana caranya orang di kampung itu yang panennya cuma 2 kali bisa jadi 4 kali, itu gimana caranya itu? Itu kan mereka yang punya ilmu. Gimana caranya orang berternak di sana itu setahun kalau misalnya hanya melahirkan 1 ekor, gimana cara jadi 2 ekor? Jangan-jangan itu ada ilmunya gitu.
Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini sangat bermanfaat kali di kampung kita, Mas Walak. Makanya pertanyaan itu tuh jadi pertanyaan yang sangat menghentak kita semua sebagai anak-anak muda yang diutus oleh orang tua kita, atau anak-anak muda yang menurut saya menjadi bagian daripada aset tempat di mana kita dilahirkan. Iya. Tapi ada hal yang lebih mengkhawatirkan, Ustaz. Kita takut dari pandangan masyarakat itu ketika kita pulang ya sama aja, nanti mereka berpandangan ya apa gunanya kuliah gitu kan. Jadi kuliah itu kayak kesannya nggak ada manfaatnya, sama aja. Apa namanya, ya toh nanti juga dia balik ke sawah lagi, cari kerja, balik ke sawah lagi, susah lagi. Jadi orang berpandangan seperti itu. Jadi sepertinya kuliah itu sebagai ya apa namanya, jalan untuk mencari pekerjaan gitu, sehingga orang itu menilai kesuksesan anak perantau yang kuliah itu dari kerjaannya apa. Nah, gitu. Ya ini menarik semua pertanyaan tadi itu, kayaknya itu semua keresahan kita anak muda. Memang cara berpikir orang di kampung itu ya kita semua mungkin merasakannya, termasuk orang tua kita. Kalau nggak PNS itu kayaknya nggak menarik deh gitu. Nggak sukses. Jadi ukuran suksesnya orang di kampung itu kalau nggak PNS itu nggak sukses. Atau kamu disebut sukses kalau kamu PNS. Ya nggak ada salahnya sih sebenarnya, nggak ada salahnya. Tapi ukurannya tuh kok hanya satu itu aja gitu. Kenapa tidak dibuatkan banyak alternatif? Bayangkan kalau seandainya ukuran itu dipakai, yang kuliah di luar daerah itu berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang gitu kan. Tiba-tiba kesiapan kita di kampung tuh berapa daya serap ininya. Apakah tidak boleh kita mengukur kesuksesan kita yang kuliah itu atau orang yang kuliah itu dari sisi pekerjaan sebagai PNS. Nah, orang yang membawa pulang ide-ide besar sekalipun, orang-orang yang membawa ide-ide besar seharusnya itu dihargai sebagai suatu keberhasilan. Apalagi kalau misalnya tadi dia membawa pulang ide yang sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat di tempat. Misalnya kita sekolah agama, kalau kita bisa membawa pulang ide-ide besar tentang bagaimana narasi keagamaan itu bisa mengubah kehidupan sosial ke masyarakat, seharusnya bisa dihargai juga dong. Atau kita misalnya katakanlah kita pulang jadi guru ngaji, itu bagi saya itu suksesnya dia belajar. Nah, itu selama tidak mengganggu orang lain. Selama orang yang pulang kuliah itu tidak mengambil hak orang lain. Selama yang pulang kuliah itu tidak merugikan orang lain. Selama yang pulang kuliah itu tidak menjadi beban masyarakatnya. Paling minimal ya. Paling bawah itu. Jadi selama tidak menjadi beban dari masyarakatnya, maka saya anggap sebagai ya bolehlah gitu kan. Ya nggak buruk-buruk banget lah. Nah, makanya saya dorong betul teman-teman yang ada di situ, jadikan sebagai contoh baik, jadikan sebagai diri kalian tuh sebagai figur utama untuk mengkampanyekan kebaikan, untuk mengkampanyekan ilmu, untuk mengkampanyekan tentang perjuangan. Akhirnya kan orang harus berpikir nih, oh kalau kita kayak tadi, kalau kita pulangnya sama aja, misalnya saya tuh pengennya gini Mas Falak, ketika kita pulang tuh oke lah kita bertani, tapi cara kita bertani itu beda, cara kita berpikir tentang pertanian itu beda, dan cara kita berpikir ini bisa diikuti oleh banyak orang. Cara kita berpikir tentang lingkungan kita itu beda, cara kita mengolah lingkungan kita itu harusnya beda. Sehingga apa? Cara berpikir inilah yang menjadi keunggulan kita yang kuliah sebenarnya. Jangan sampai pulang itu jadi agen narkoba juga, ya kacau kalau kayak gitu. Betul, Ustaz. Jadi apa namanya, ada poin yang saya tangkap tadi, Ustaz. Apa namanya, minimal itu kita apa namanya, ada perbedaan kita yang pergi merantau dengan orang kampung yang tidak pernah merantau gitu. Nah, jadi poin yang saya ambil tadi, orang kampung itu sebenarnya
apa namanya, tidak terlalu mempermasalahkan tentang berapa penghasilanmu dan sebagainya. Tapi yang lebih saya lihat Ustaz, mereka tuh melihat figurnya Ustaz, apa namanya, ada uswatun hasanah di situ. Apa namanya, dia bisa membawa dampak apa? Iya, Ustaz. Perbaikan di sisi apa? Atau dia manfaatnya apa sih gitu? Pertanyaan paling kasar itu, kamu manfaatnya apa sih gitu? Jauh-jauh pergi ke Jakarta, jauh-jauh pergi ke Jogja, jauh-jauh pergi ke Malang, jauh-jauh kuliah di mana kayak gitu kan? Atau jauh-jauh ke Inggris, kok pulangnya malah membawa keburukan? Nah, itu kan yang bahaya yang kita khawatirkan. Maka kembali lagi ke topik kita bahwa orang yang merantau dan kenapa penting itu merantau, kita bisa menata cara berpikir kita itu ke dalam lanskap yang lebih besar. Ketika kita merantau, otomatis kan ketika kita di kampung, otomatis ya udah kita itu di kampung itu aja kita taunya. Dan kita mengadopsi mungkin cara hidup orang di kampung itu, cara berbicara orang di kampung itu, cara berpikir bahkan itu hanya di situ aja. Nah, ketika kita keluar, oh ternyata sama kayak katak dalam tempurung, tahu cerita katak dalam tempurung. Ketika dia itu di dalam tempurung, oh dia melihat kayak dunia itu sesempit itu gitu. Setelah dia keluar melihat lautan, ternyata dunia itu luas juga. Nah, itu kita punya kekayaan punya kekayaan cara pandang, punya kekayaan perspektif di dalam melihat sesuatu, punya banyak solusi ketika ada masalah, itu kan. Kita punya kemampuan cara berpikir yang mungkin lebih unik dan lebih kaya, lebih kompleks dibanding ketika kita hanya ada di kampung. Itu sangat menarik banget sih, ya, namanya, apalagi untuk kita atau saya juga terkhususnya anak muda yang merantau di kota besar ini, yang apa namanya, yang keinginannya besar sekali pulang itu membawa dampak yang baik. Minimalnya tadi saya tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang, apalagi kita bisa kontribusi dalam hal kebaikan itu kan plus lah kira-kira, nilai plus bagi orang-orang di kampung kita, apalagi orang tua kita. Benar. Ya, apa namanya, pembahasan kali ini sungguh menarik ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang merantau boleh di komen ya di bawah. Nanti kita akan mereaksi ya, kita akan bahas itu. Dan boleh mengusulkan tema apa yang harus kita bicara. Boleh sekali. Setelahnya ya, di konten berikutnya itu kita harus bahas apa. Kira-kira soal anak muda ya, apa yang dirasakan, apa yang mungkin dialami, atau apa yang menjadi pembahasan yang berkembang di kalangan anak muda dan tongkrongan teman-teman, bisa diusulkan di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih Mas Falak atas pada rangsangan yang cukup menarik di diskusi kali ini. Dan bukunya adalah Kembara Rindu ya. Novelnya Kembara Rindu. Habibur Rahman El-Sharazi. Ini ada 2 jilid ya. Ini buku 1, buku 2. Oke. Insyaallah di pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk ditonton dan dibagikan ke teman-teman terdekat Anda ya. Atau ke keluarga, atau ke tongkrongan lah paling enggak, karena ini pembahasan anak muda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.